Oke, kita masuk dalam doa ya, kita persiapan nanti kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami hari ini memasuki satu pelajaran dan juga pengajaran tentang rantai keselamatan atau order of salvation. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa mengerti, walaupun dengan singkat dan sederhana, tetapi kami ingin benar-benar mendapatkan makna yang sejati dari firman-Mu. Dan kami tahu bahwa segala rancangan Tuhan, rencana Tuhan atas keselamatan kami adalah karya Allah semata. Dan tidak ada satupun yang berdasarkan akan usaha kami. Karena semua hidup kami harus dilahirbarukan. Maka manusia yang dilahirbarukan, yang dilahirkan kembali dari roh Tuhan dan dengan kuasa firman, firman yang hidup, dan firman yang sudah menjadi manusia itu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan firman dan roh Allah inilah yang membuat kami mampu menjalani dan melakukan, serta menggenapi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Bukan karena kami di dalam dosa kami, tetapi kami di dalam kebenaran kami yang sudah dibangkitkan dengan manusia yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus menopang kami, mendukung kami, dan melindungi kami. Dengan kepenuhan Kristus Yesus, kami akan dibimbing dan kami akan berjalan dengan kemenangan dan sampai sempurna kami mendapatkan keselamatan kami di akhir zaman dan berkumpul dengan semua orang percaya di dalam kerajaan yang kekal, surga yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami, bimbinglah kami dan biarlah roh Tuhan terus mengajari kami dengan rendah hati dan menjadikan kami pengikut Kristus yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, hari ini kita belajar urutan keselamatan ya. Nah, ada beberapa hal penting nanti kalau saya jelaskan panjang lebar, itu artinya bahwa poin-poin itu harus diutamakan ya. Yang lain biasanya nanti setelah berjalan itu baru kita akan dibuka pengertian-pengertian yang lebih matang, lebih baru, dan kita belajar ya, baik dari khotbah, dari tempat-tempat yang lain. Ya, kita harus hati-hati karena pengajaran ini pengajaran yang bukan hanya 1-2 tahun. Ini sudah menjadi pengajaran yang ribuan tahun ya, oleh para rasul dan tidak akan bisa diubah oleh siapapun pelajaran firman Tuhan ini. Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan tidak ada keselamatan yang lain. Kita dipanggil dan kita dipilih oleh rencana Allah yang kekal dan itu semua tertulis dengan jelas dan dikatakan oleh para nabi dan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ya, oke. Nah, kita akan melihat di sini. Ya. Nah, kita bersyukur karena kita sudah melewati keselamatan itu bukan karya kita, keselamatan itu karya dari Allah sendiri dan melalui Yesus Kristus dan usaha, jasa itu artinya hal-hal yang sudah dilakukan yang kayak orang jasa itu sesuatu yang sudah dipatenkan, yang sudah diperlihatkan dan sudah didemonstrasikan. Jadi usaha Kristus, jasa-jasanya, jadi kebaikan-kebaikannya dan segala sesuatu yang sudah dilakukan. Nah, itu menjadi satu kekuatan yang kekal. Ya, bukan hanya bagi orang-orang yang percaya, yang sudah percaya, tapi juga orang-orang yang masih dalam perjalanan dipanggil oleh Tuhan dan itu sampai akhir zaman ya. Dan kita bersyukur kesempatan itu terus dibuka. Nah, kita belajar yang pertama adalah dipilih terus dipanggil, the calling ya. Call itu telepon, itu call juga ya. Calling, dipanggil, dipilih, dipanggil, dilahirbarukan. Nah, ini ada di pelajaran-pelajaran khotbah itu banyak sekali. Dan pertobatan dengan iman ya, pertobatan termasuk di dalam penyesalan, terus dibenarkan. Nah, ini kemungkinan tahun ini atau awal tahun saya khusus akan membawakan dibenarkan. Nah, mungkin di hari Jumat, Sabtu itu kita akan bahas beberapa hal penting ini ya, order salvation, supaya lebih matang lagi. Justification itu dibenarkan atau pembenaran oleh Allah di dalam Kristus. Jadi tidak pernah kita membenarkan diri kita sendiri. Ya, segala tingkah laku kita, sembahyang kita, doa kita, atau cuci muka kita, wudhu kita, kebersihan kita,
dan pakaian-pakaian kita di dalam kerohanian, jubah pendeta atau roti mana dan semuanya itu tidak memberikan satu keselamatan, ya, itu cuma melambangkan saja. Terus kemudian diangkat anak dan disucikan, dikuduskan, pengudusan, ya, penyucian. Dan 8 itu pemeliharaan. Jadi pemeliharaan itu lebih ke arah pelestarian, ya. Jadi kalau dilestarikan artinya dijaga, terus kemudian betul-betul berfungsi pada fungsinya. Jadi kalau kita lahir baru, ya kita harus bersifat karakter Kristus. Dan itu perseverance. Kita dipertahankan oleh Tuhan posisi dan kita semakin menuju kepada kematangan dan kedewasaan dan menghasilkan buah Roh Kudus atau buah-buah rohani, buah-buah kekudusan. Dan terakhir itu adalah kita akan dimuliakan. Ya, dimuliakan. Dimuliakan itu dalam arti kita akan ditinggikan, ya. Jadi mati terus kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Nah, itu ada 9 karya keselamatan dan kebangkitan itu termasuk di dalamnya, dan saya jadikan ini 10 tapi sebenarnya 9. Oke ya. Nah, kita akan membahas satu persatu ini, ya. Satu persatu. Mengapa dipanggil itu harus ada dipilih dulu. Jadi dipanggil terus dipilih gitu kan, atau dipilih dulu terus dipanggil. Nah, di dalam pengertian kita manusia itu sepertinya dipanggil dulu, dikhotbah dulu, terus kemudian kita percaya. Nah, itu yang secara kronologis, ya, secara manusiawi gitu. Jadi kita mendengar firman Tuhan, kita percaya, oh iya, betul ya. Nah, setelah kita percaya, baru kita mendapatkan semua janji-janji Tuhan setelah itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu terbalik. Jadi kita ini waktu mendengarkan firman Tuhan, dan kita kemudian bisa percaya, Yesus Juru Selamat kita, dia adalah pengantara kita di dalam dosa-dosa kita kepada Tuhan, dan dia mengangkut dosa kita, menebus kita, dan kita sebagai orang berdosa itu sebenarnya kita harus dibinasakan dalam dosa kita. Tapi dengan Kristus yang mengangkat dan mengangkut serta memikul dosa kita, dan dia mati binasa dan dihukum oleh agama, dihukum oleh negara, dihukum oleh cara-cara hukuman mati dan dirajam, kemudian disalib gitu kan, dipukuli dan semuanya penghinaan itu, dan sampai mati dia. Itu menggantikan kita. Di dalam istilahnya adalah kita digantikan. Jadi dibenarkan, kemudian kita digantikan, dan kita mendapatkan satu jaminan bahwa kita akan disertai Tuhan, dipelihara. Itu pemeliharaan. Ya, kita bersyukur. Nah, kita kan mempelajari ini. Ya, kenapa dipanggil itu terlebih dulu? Dipilih terlebih dulu daripada dipanggil. Jadi kalau kita memikirkannya adalah saya mendengar dulu baru saya percaya. Nah, sebaliknya di hadapan firman Tuhan, di hadapan Allah, dan kita belajar firman Tuhan, itu kita kok bisa kita percaya. Nah, itu jadi masalah. Ya. Jadi kenapa saya kok bisa menerima panggilan itu? Kok orang lain nggak bisa? Kok saya bisa? Apa karena saya lebih baik dari orang lain? Atau orang lain lebih jahat dari saya? Atau karena saya bisa mikir, orang lain nggak bisa mikir? Enggak itu. Karena banyak orang-orang pinter, profesor gitu ya, yang pinter-pinter semuanya, bahkan tidak percaya Tuhan dan ateis, tidak percaya adanya Allah. Bukan hanya Tuhan Yesus, Allah pun dia nggak percaya. Kenapa mereka nggak percaya Allah? Karena itu kalau percaya Allah, itu pasti dibatasi oleh Allah. Nah, mereka nggak mau. Mereka lepaskan itu. Mereka mau merdeka sebagai manusia. Termasuk Adam dan Hawa itu dosanya salah satunya adalah merdeka. Tidak mau bergantung pada Tuhan. Mau menjadi seperti Tuhan. Mengatur semua, nggak mau diatur. Nah, itu dosa awalnya seperti itu. Dosa awal adalah mau bebas dan tidak mau diatur. Mau berdaulat dan tidak mau didaulat. Untuk sungguh-sungguh kita menjadi hamba dan kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Nah, sebenarnya itu adalah dosa yang besar sekali, sehingga seluruh manusia itu mati semua di dalam rohaninya, di dalam rohnya, dalam seluruh jiwanya. Nah, dipilih itu menjadi awal dari segala pekerjaan Allah. Ya, dari awal segala pekerjaan Allah. Jadi yang diterima manusia itu dimulai dengan dipilih. Nah, dipilih ini kita harus tahu bahwa kita dipilih itu di dalam siapa. Jadi bukan di dalam perbuatan kita, di dalam orang tua kita, di dalam gereja kita, di dalam jasa orang-orang yang mengabarkan Injil pada kita,
Itu di dalam siapa? Nah, Alkitab mengajar kita dipanggil, dipilih, disucikan, dikuduskan di dalam Kristus. Dan itu begitu banyak dalam Alkitab. Dalam Efesus ada, Galatia ada, Roma ada, dan semua itu banyak sekali. Di dalam Kristus. In Christ. In itu di dalam, Christ itu Kristus. Ya, Christmas. Christ ya. Christmas itu kan Christmas. Nah, itu di dalam Kristus. Jadi, kita dipilih itu bukan di dalam kepintaran kita, kesalehan kita, kebaikan kita, atau di dalam artinya adalah di luar daripada Allah sendiri. Tidak. Kita dipilih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi karya Kristuslah di dalam itu artinya semua itu dikerjakan oleh Kristus. Itu arti di dalam. Jadi kalau di luar itu artinya pekerjaan di luar Allah. Itu mau-maumu sendiri. Jadi ini dipilih ya, dipilih. Chosen by God gitu ya, chosen. Dan dipilih atau choose itu memilih ya. Tadi chosen dipilih. Nah, dipilih karena apa? Karena di dalam Kristus, karena Kristus. Jadi rencana Allah, karena kebaikan Allah, bukan karena kebaikan saya. Oh, karena Allah itu sudah merancang semuanya dan Allah itu punya hikmat, bukan karena hikmat saya, karena pinternya saya, bukan, tapi karena Allah. Nah, di sini ada satu gap yang besar, dipilih itu, mengapa tidak ada urusannya dengan manusia? Nah, ini jawabannya adalah karena Allah memilih kita bukan berdasarkan kita lahir, kita bisa berbicara, kita bisa melakukan, baru kita dipilih. Artinya apa? Bahwa kita dipilih itu dalam arti kita diperhadapkan kepada jasa dan kekuatan Allah atau saya. Ya, dipilih itu. Nah, kalau kekuatan saya berdasarkan apa yang dilihat Allah dari diri kita, maka tidak ada satu orang pun yang layak dan bisa diselamatkan atau menyelamatkan diri. Kenapa? Karena semua sudah mati di dalam dosa. Tanpa pertolongan Tuhan, nggak bisa. Nah, itu dibuktikan oleh Tuhan dengan apa? Dengan matinya Habil, dengan Nuh, membuat bahtera, dan bagaimana semua orang mati, kemudian dengan Abraham dipilih, dan bangsa-bangsa itu semua kemudian melawan Tuhan semuanya, dan kita tahu ada Sodom Gomora, dan itu semua jelas sekali. Jadi yang satu dipilih oleh Tuhan, yang satu itu dibiarkan oleh Tuhan. Tidak dipilih, artinya ya dibiarkan. Jadi dipilih itu disayangi, yang sini adalah tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan belas kasihan. Kenapa Tuhan mengasihi hanya orang yang dikasih Tuhan? Itu hak daulat Allah. Jadi kalau kita mengatakan, loh Tuhan kenapa orang ini kok dikasih, dipilih Tuhan, kok ini kayaknya baik kok nggak dikasih, padahal dia tuh nolong orang baik. Itu kemampuan kita berpikir, itu terbatas dengan mata kita. Tuhan tahu bahwa orang itu bekerja bukan untuk Tuhan. Tapi orang yang berdosa, orang Kristen ini, walaupun dalam dosanya, dia tetap dengan setia rendah hati, dia mengakui dosanya, dia menyesali, dan dia bertobat. Nah, Tuhan katakan, orang seperti inilah yang aku cari. Aku mencari bukan orang benar, orang yang merasa dirinya beragama, sudah menjalankan semua, para ahli Taurat, orang Farisi, orang Lewi, imam-imam, terus orang-orang Yahudi yang luar biasa dalam agamanya. Itu nggak dicari Tuhan. Yang dicari Tuhan adalah, aku datang untuk mencari orang berdosa, orang yang berdosa. Jadi siapa orang berdosa? Ya semua orang berdosa. Karena kamu merasa nggak perlu dicari oleh Tuhan, ya Tuhan berhak untuk apa? Ya tidak memilih kamu. Dan itu bukan bergantung pada orang lain, bergantung pada Tuhan. Jadi Tuhan mengapa tidak memberikan pilihannya kepada semua orang? Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Nggak lucu kalau Tuhan kemudian semua dipilih, semua dihukum, terus dia dipilih. Loh, ini keadilan Tuhan di mana? Kok Tuhan itu aneh, main-main gitu seperti itu? Enggak seperti itu. Jadi Tuhan waktu memilih sebagian orang dan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu Tuhan mengatakan demikian. Jadi nanti yang dipanggil itu banyak yang datang, tapi yang dipilih Tuhan yang benar-benar orang Kristen, bukan hanya mendengarkan panggilan saja, dikhotbahi mendengarkan firman Tuhan, tapi yang mau hidup berpadanan dengan firman Tuhan, dengan serupa dengan Kristus, mau taat dengan firman Tuhan, mau mengikuti Yesus Kristus. Nah, itu yang akan mendapatkan kepastian dan janji dari Tuhan. Dan itu pun bukan dari orang itu. Itu karya Allah semuanya. Nah, ini kita harus pegang ini. Karena tidak ada satu manusia daging kita yang bisa melakukan karya Allah. Itu harus manusia roh kita. Ya, manusia roh kita itu tanda petik
tidak bisa berbuat dosa. Yang berbuat dosa itu apa? Daging kita. Ya. Roh yang diciptakan Tuhan itu kudus. Jadi manusia lahir baru kita itu manusia yang betul-betul tidak pernah mengingini dosa. Manusia baru kita. Dan waktu kita di dalam natur kita berdosa, kita mengingini dosa. Manusia baru kita itu berperang dalam diri kita. Aduh, saya salah ini, saya bertobat terus. Kemudian kalau dosanya begitu mengerikan, dia bisa sampai menangis, dia meminta ampun pada Tuhan. Nah, itu ya. Nah, kita akan pelajari ini satu persatu ya. Jadi dipilih, dipanggil, dilahirbarukan, pertobatan, dibenarkan, diangkat menjadi anak, terus disucikan, dikuduskan, dijagai oleh Tuhan, dipelihara dan dilestarikan. Ya, kayak konsorsium gitu ya, konservatif gitu ya, dibuat seperti itu. Terus kemudian dimuliakan, terakhir nanti kita akan dimuliakan. Jadi Allah saling memuliakan, maka kita juga akan dimuliakan oleh Tuhan, dan kita saling memuliakan juga di surga. Nah, ini penting sekali ya. Nah, kita akan belajar beberapa hal penting di sini ya. Nah, kita akan melihat Efesus pasal 1 ayat yang ketiga dan 4. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4. Nah, perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Ya. Dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan ya, yang di dalam Kristus. Nah, ini ada dalam Kristus, selalu dalam Kristus, bukan yang lain. Telah mengaruniakan, menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, berkat itu apa saja? Nah, kita hanya bisa melihatnya yang kita rasakan sekarang. Enggak. Itu sudah dirancang Tuhan yang jauh-jauh hari dalam kekekalan. Perhatikan ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, di dalam Kristus, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita, nah jelas, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, kalimat memilih kita itu sekali untuk selamanya. Yang bersifat itu menetap, ya, bentuknya ditetapkan sekarang dan itu mengikat dan tidak pernah bisa dilepaskan. Jadi pilihan Tuhan itu tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah milih orang kemudian, loh, kamu kok jadi seperti ini, kamu kok melawan saya, loh, kamu kok bisa melakukan dosa-dosa yang menghujat saya gitu. Nah, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena pilihan Tuhan itu tidak akan salah. Nah, bukan hanya tidak salah, tapi Tuhan juga memilih dan memelihara. Memilih dan bertanggung jawab sepenuhnya bahwa seluruh hidup orang percaya itu di dalam jaminan kuasa Kristus, jaminan kuasa karya Kristus di kawasan. Nah, itu menjamin kita. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi tujuannya apa? Kita dilahirbarukan. Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi manusia baru kita, roh yang melahirkan roh kita itu, roh kudus yang melahirkan roh kita, dan kita kemudian sadar kita bisa berdosa, kita menangis karena dosa kita, dan kita bertemu dengan karya agung Tuhan Yesus yang menyembuhkan dosa kita dan mentahirkan, menyucikan seluruh hidup kita. Wah, kita merasakan begitu terharunya, begitu senangnya, begitu damainya. Nah, pada saat itu, kita mendapatkan satu jaminan. Dan kapankah itu dilakukan oleh Tuhan? Itu bukan pada saat saya percaya. Oh, dipanggil saya percaya. Oh ya, saya percaya. Wah, baru Tuhan pilih saya. Baru Tuhan tulis dalam kitab kehidupan. Nama agung. Wah, kamu bertobat. Tak tulis hari ini kamu bertobat. Enggak seperti itu. Waktu Tuhan mencatat nama kita, memilih kita, itu belum ada tanggal lahir kita, belum ada bulan bintang dan semuanya, belum ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, belum ada ciptaan juga. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Belum ada semuanya. Dan Tuhan sudah memilih di dalam hikmat-Nya yang kekal. Dia sudah memilih kita. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa pilihan Allah tidak bergantung dengan apapun yang kita lakukan di dunia ini. Karena kita belum ada, dan Tuhan pilih kita. Ya, baru prosesnya kita mendapatkan kesaksian orang, kita mendengarkan firman Tuhan, dari kecil kita mendengar orang tua yang mengajar tentang Kristus, di sekolah minggu, atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu kemudian mendengarkan radio, mendengarkan bermacam-macam media komunikasi, ataupun membaca Alkitab dari temannya yang bersaksi, dan banyak cara, ribuan cara, 1001 macam cara,
Allah menghadirkan dirinya di dalam seluruh kehidupan orang-orang berdosa dalam kegelapan. Dan itu sudah cukup. Dan sangat cukup. Dan sangat melimpah. Kalau mereka nggak bisa mengenal Kristus, itu bukan salah Tuhan. Itu sudah diberitahukan. Dan mereka sudah pernah mendengar itu. Maka kenapa gereja itu harus mengabarkan Injil ke daerah-daerah yang belum ada Injil? Karena mereka supaya mendengarkan Injil. Pak, kalau mereka tidak mendengarkan Injil gimana? Ya mereka mati. Tidak ada Injil. Jadi jangan dipikir, Pak, mereka nggak ada Injil, jadi mereka berbuat baik bisa masuk surga. Nggak bisa. Tuh, kok nggak bisa? Nah kan sudah mati. Setiap manusia itu mati di dalam Tuhan. Kalau tidak ada karya Kristus, nggak bisa hidup dia. Jadi semua orang yang lahir di dunia ini itu mati di dalam rohani. Jadi rib itu mati di dalam kuburan itu, ada nisannya itu. Begitu orang itu lahir hidup, langsung mati dia. Bayi yang lahir itu langsung mati. Jadi kalau diberi nama, contoh ya, namanya adalah Rini, ya, Rini, lahirlah namanya Rini. Begitu itu di hadapan Tuhan, bayi itu mati rohaninya, mati semuanya. Dan perlu karya Kristus. Dan itu adalah sudah ditetapkan Tuhan. Kamu waktu makan buah ini, kamu pasti mati dan mati semua. Masih ingat kan tentang dosa awal itu? Dosa turunan, dosa yang diperbuat oleh Adam, yang berdampak kepada seluruh keturunannya dan semua kelahiran manusia di dalam dosa. Jadi setiap bayi yang lahir itu di dalam dosa semua. Dan kita yang memegang perjanjian lah, perjanjian terang, perjanjian obor itu, perjanjian firman itu, nah itu yang akan menyelamatkan. Ini penting sekali. Jadi jelas sekali bahwa kita dipilih sebelum semua ada, sebelum kita ada, orang tua kita ada, nenek moyang kita ada, bahkan sebelum ada dunia dan segala sesuatunya, belum ada, kita sudah dirancang oleh Tuhan dan kita sudah ditetapkan, dipilih oleh Tuhan. Ya, ini jelas ya. Jadi dipilih. Sejak apa? Sebelum dunia dijadikan. Jelas ini kan? Ya, ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita pelajari ayat ini. Dalam kasih, jadi motivasinya kenapa Allah memilih kita? Karena Allah itu adalah kasih adanya. Allah begitu mengasihi manusia, begitu besar kasih Allah. Jadi motivasi Allah memilih kita itu bukan karena kita ini bisa melakukan kebaikan, kita bisa mempersembahkan uang, bawa kerbau, bawa sapi, seperti bintang film itu ya. Nah, bukan itu. Kenapa? Ya, karena semua orang-orang ini semuanya itu adalah orang-orang yang merancang semua bagi dirinya. Kalau Tuhan nggak bisa melihat ini sebagai satu yang berkenan pada dia. Bukan. Karena yang paling berkenan itu hanya karya anaknya. Jadi ibadah yang sejati itu hanya di dalam belas kasihan anaknya karena dosa kita. Dan semua ibadah tanpa belas kasihan Kristus di dalam kuasa kemenangan darahnya, penderitaannya, itu tidak ada ibadah yang diterima oleh Tuhan. Kamu mau jengking-jengking, mau tunduk-tunduk sampai 1000 kali, batukmu sampai hitam, tanganmu sampai kapalan, dan kamu berdoa sampai bungkuk-bungkuk, tetap nggak bisa diterima oleh Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan yang berdaulat. Bukan kita. Karena dia rela. Bukan dipaksa oleh siapapun. Nggak ada yang ngajari Tuhan. Belum ada makhluk apapun Tuhan merancang kita dipilih. Itu belum ada siapapun. Baru setelah itu dia menciptakan malaikat dan malaikat-malaikat diberitahu bahwa dia punya misi bahwa manusia akan diselamatkan. Jadi malaikat pun tahu bahwa manusia yang diselamatkan. Maka di situ secara tradisi malaikat seperti Lucifer itu memberontak pada Tuhan. Kenapa? Karena yang dikasih bukan mereka. Yang dikasih itu adalah manusia, ciptaan yang sangat lemah ini, yang fana ini, yang lebih mulia daripada malaikat. Nah, itu menurut tradisi. Di dalam Alkitab tidak dijelaskan. Tapi menurut tradisi, kenapa malaikat memberontak? Karena ada rancangan Allah bahwa Allah akan menjadi manusia, bukan menjadi malaikat. Ya, Allah tidak pernah menjadi malaikat. Tapi Allah menjadi manusia. Nah, di situ barulah manusia diangkat menjadi serupa dengan Allah. Bukan malaikat yang serupa dengan Allah. Ya, itu semua ada di dalam Alkitab. Oke, nah kita sudah tahu ini. Jadi waktu kita dipilih bukan berdasarkan diri kita, apa yang kita lakukan, bagaimana memilih, kamu aja lahir enggak ada.
Jadi Allah memilih berdasarkan apa? Di dalam Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Kenapa dia memilih? Karena ada motivasi yang dalam. Karena dia mengasihi manusia. Karena dia mengasihi anaknya. Anaknya kenapa? Karena anaknya menjadi manusia. Jadi satu-satunya manusia yang dikasih oleh Tuhan yang tidak berdosa, itu ya anaknya. Yang lain tidak akan bisa dikasih karena semua jatuh dalam dosa. Dan hanya Yesus saja yang tidak berdosa. Loh, iya ya, kok saya pikir satu-satunya manusia yang tidak berdosa dan tanpa dosa. Baik dalam kehendaknya, dalam pikirannya, perbuatannya, dalam rancangannya, bahkan kecenderungan hatinya, tidak ada dosanya. Dan anak manusia inilah yang dikasih oleh Tuhan. Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan, itu tanpa dosa. Dan Tuhan memberikan haknya untuk bertanggung jawab, dan Tuhan memberikan itu supaya memilih. Dan akhirnya manusia memilih jatuh dalam dosa. Nah, sedangkan Yesus dicobai, dia memilih taat pada firman Tuhan, dan dia tanpa dosa, dan dia setia, dia menggenapi semua kehendak. Ya, kita bersyukur. Oke, nah kita lihat sekarang ya. Yang kedua, kita sudah mendapatkan gambaran jelas tentang dipilih, ya dipilih. Jadi dipilih karena kasih Allah, dan dari diri Allah adalah kerelaan, dan tidak ada yang mengajar dia, hikmat dari Tuhan, dan dikatakan supaya kita kudus tanpa bercacat, ya menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi semua bergantung pada Allah, kehendak Allah, kerelaan Allah, dan rancangan Allah ditetapkan oleh Allah, dipilih oleh, dan semuanya bersumber kepada Allah. Jadi keselamatan manusia itu tidak pernah bersumber di luar dari Allah. Karena tidak ada orang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan tidak ada orang bisa menyelamatkan manusia yang lain. Karena semua orang jatuh dalam dosa. Nah, ini penting. Oke. Nah, kita lihat sekarang dipanggil. Nah, setelah itu kan kita lahir, kan jatuh dalam dosa. Kita buta, kita dalam kegelapan, kita dalam kejijikan dalam dosa. Kita tidak tahu apa yang benar, dan kita seringkali maunya sendiri, dan tidak turut dengan ketaatan, dengan moral, tidak turut dengan nasihat orang tua, tidak turut dengan apa yang diminta dan semuanya. Padahal semua yang dikatakan itu baik dan benar semuanya. Tapi kita, kecenderungan hati kita adalah kita mau hidup seenak kita sendiri. Dan itu manusia dalam dosa. Dan jika kamu seperti itu, artinya kamu sedang menjadi manusia yang akan dikutuk oleh Tuhan dan akan mendapatkan laknat dan kematian, dan kamu mati dalam dosa. Kalau tidak ada nolong kita. Nah, kita gelap ini. Kita merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Jadi orang membangun agama, mereka membangun penyembahan berhala, dan dia pikir apa? Ya ini Allah. Karena mereka buta. Mereka tidak bisa melihat Allah yang benar, karena Allah tidak pernah memberikan terangnya. Mereka membuat Allah-Allah sendiri. Untuk apa? Untuk diatur oleh mereka. Allah diciptakan oleh mereka untuk diatur oleh mereka. Itu Allah-Allah yang bisu, tuli, dan tidak bisa bergerak. Patung-patung semua itu. Yang disembah, melet, matanya melotot, gitu kan. Ada tanduknya, terus kemudian badannya besar, gemuk, ada yang cantik, terus seperti Dewa Artemis, dan maaf gitu ya, yang disebut sebagai Dewi Kesuburan. Ya. Seperti Dewi Kesuburan itu, yang disebut seperti itu. Ya. Nah, kita juga bersyukur ya. Nah, kita harus mau apa? Mau untuk hidup di dalam karya Allah, dan kita mendengarkan kasih Tuhan yang indah ini. Ya, itu adalah motivasi Tuhan. Nah, kita akan melihat panggilan sekarang ya, panggilan. Nah, panggilan ini kita baca di dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44. Dan sekali lagi, Pak, adakah orang yang bisa datang pada Tuhan? Tidak ada. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu bukan mendatangi. Itu dia lari, melarikan diri, menghindari, menjauhi Allah. Ya. Jadi sembunyi, nggak berani menampakkan diri sendiri. Ini ya, kita baca. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Kepada siapa? Yesus. Nggak ada satu orang yang bisa percaya, datang padaku, percaya padaku. Walaupun aku melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Memukau orang, luar biasa. Tapi tidak pernah membuat orang itu bisa percaya. Kenapa? Karena harus ada kuncinya di sini.
Ya, Yesus sendiri ini mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Apalagi mau percaya, mau mengikut aku. Nggak ada. Siapa? Nggak ada. Kecuali ada syaratnya. Jikalau orang itu ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan di akhir zaman. Wah, luar biasa ini. Jadi orang-orang bisa datang pada Tuhan Yesus, orang-orang bisa kemudian mendengar khotbah, datang ke gereja, menyanyi-nyanyi, dan kemudian waktu Yesus menjadi dikorbankan itu di kayu salib, dan orang menyanyi itu bisa menangis-nangis karena sedihnya lihat Tuhan Yesus. Aduh, kasihan Tuhan Yesus, aduh, bagaimana ini orang benar kok digebukin seperti ini, orang benar kok dihukum mati, orang benar kok tidak ada diperlakukan. Dan itulah karya keselamatan yang layak dihukum mati, nggak dihukum mati, disanjung-sanjung, yang tidak layak dihukum mati, dihina-hina. Dan itu adalah karya Kristus. Dan itu keselamatan. Jadi keselamatan bukan karya saya, tapi anugerah Allah. Tidak layak kita terima. Itu istilah anugerah apa? Tidak layak kita terima. Dan itu anugerah. Sekali lagi, anugerah itu apa? Yang tidak layak dan tidak bisa artinya. Disandingkan dengan kebaikan. Tidak ada kebaikan kita. Dan itu kita tidak layak terima. Karena kita orang berdosa, tidak layak terima. Ya, tidak layak terima. Jadi kalau ada orang membunuh orang, kemudian orang itu diangkat menjadi anak. Ya, diangkat menjadi anak. Yang membunuh itu akhirnya diangkat menjadi keluarganya yang dibunuh. Maka orang yang membunuh itu merasa, aduh, nggak mungkin katanya. Kenapa? Loh, aku yang bunuh papamu kok kamu angkat aku jadi saudaramu. Karena kamu di dalam Kristus dan saya di dalam Kristus. Dan itu ada fakta dan ada cerita benar-benar terjadi. Dan dia terima itu. Dan itu ada di dalam cerita-cerita yang misi dan semuanya. Bahkan di Alkitab ada seorang budak akhirnya harus diterima oleh tuannya. Menjadi apa? Menjadi saudaranya. Dan diminta Onesimus itu diterima oleh Filemon. Budak itu, ya Onesimus itu. Dan Filemon harus terima. Dan waktu Filemon diminta terima, itu yang menjamin Paulus. Aku jamin dengan diriku. Kamu harus terima dia. Bukan hanya menjadi budakmu, dia menjadi keluargamu, menjadi saudaramu. Wah, nggak layak ini. Aku itu sudah, saya sudah membunuh orang tuanya, saya sudah menyakiti hatinya, saya tidak layak. Dan dia diangkat menjadi saudara. Itu artinya tidak layak. Ya, itu anugerah. Dan jelas sekali di sini dituliskan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, jadi ini perhatikan. Jadi kenapa bangsa Israel dipilih? Itu juga sama dengan kita. Pilihan pada bangsa Israel itu bukan karena Israel lebih hebat dari bangsa lain. Israel tuh bangsa yang kecil yang tanda petik itu nggak bisa apa-apa. Bangsa yang paling kecil, yang paling rapuh. Dan dijadikan Tuhan menjadi bangsa yang paling hebat. Dan otaknya itu dipelihara oleh Tuhan. Dan mempunyai satu otak yang luar biasa dan punya pekerjaan yang hebat sekali sampai hari ini. Orang-orang pinter itu produknya banyak dari Israel. Ya, bagaimana bangsa ini ditempa oleh Tuhan ribuan tahun. Ya, diuji dan kemudian digodok oleh Tuhan. Dan jadi bangsa yang lebih unggul dari bangsa lain. Dan itu karya Tuhan, bukan karya mereka. Ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua yang diajar oleh Allah dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak menarik orang datang pada dia. Enggak. Siapa yang menarik? Bapaknya. Bapaknya yang tarik dan dikasihkan Tuhan Yesus. Artinya dihadiahkan. Dianugerahkan, diberikan. Dan di dalam Yohanes pasal 17, kita lihat ya. Yohanes pasal 17, kita lihat. Yohanes pasal 17. Ya. Perhatikan. Yohanes pasal 17. Ayat yang kedua. Ini doa Tuhan Yesus. Jelas Allah yang memberikan kepada Bapa memberikan kepada Yesus, pada anaknya. Siapa? Orang-orang yang dipilih dengan sukarela, dengan kasihnya oleh Bapa sendiri. Dan ini peristiwa ini di mana? Di kekekalan, kita nggak tahu. Ya, ini di dalam alam Allah yang kekal, yang sempurna. Ayat kedua, Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup.
Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang, ya, perhatikan ya. Perhatikan, kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Engkau berikan kepada Yesus, kepadaku. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Betul kan? Aku, ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Luar biasa ini ya. Oke ya. Nah, kita lihat ini ya. Ayat yang ke-6. Engkau berikan, sekali lagi, ada dan beberapa kali. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Ku. Firman-Mu. Jadi siapa yang diberikan? Orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipilih. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan doa siapa ini? Doa Tuhan Yesus. Doa syafaat Tuhan Yesus. Jadi kita bisa datang pada Tuhan setelah kita dipilih, kita diberi kemampuan dan kuasa oleh Bapa itu. Untuk apa? Untuk datang kepada Kristus. Dengan cara apa? Ditarik. Nah, istilah ditarik ini penting. Jadi ditarik itu dalam bahasa Alkitabnya itu bukan didorong, dipaksa gitu ya, bukan. Walaupun ada arti ke sana. Ditarik itu kan kerasa, kayak ditarik. Nah, ditarik di sini artinya apa? Kamu ditarik seiring dengan hati Allah yang kamu amini. Jadi waktu ditarik itu, kamu itu dengan taat mengiyakan itu. Jadi orang-orang yang percaya, yang mendapatkan panggilan Allah, ditarik oleh Allah, dipilih oleh Allah, itu orang-orang yang waktu ditarik tidak merasa terpaksa, tapi ada kerelaan yang berasal dari apa? Kerelaan hati Allah. Ditarik dengan kerelaannya. Loh, rela kok narik, Pak? Karena kalau nggak kerelaan, nggak bisa tarik kamu. Hanya kerelaan yang bisa menarik kita, hanya kerelaan Allah yang bisa menarik kerelaan kita, dan hanya kekuatan Allah yang betul-betul terbuka itu, yang sangat tulus itu, dan dia memberikan dengan relanya. Jadi waktu ditarik itu, ada kuasa dalam diri kita. Ada dua manusia, bisa kebalik lawan arahnya, bisa menerima, bisa menolaknya. Jadi panggilan itu ada dua. Panggilan yang diterima dan panggilan yang ditolak. Panggilan yang diterima itu adalah orang ini diberi karunia Allah dan ditarik oleh Bapa, diberikan kerelaan Bapa, dan orang yang mendengarkan firman Tuhan yang datang pada dia, hatinya itu mendapatkan kerelaan hati Allah. Yang merelakan dia supaya dia rela untuk ikut dan dipilih oleh Tuhan dan menerima Kristus. Dan itu pekerjaan Roh Kudus sebenarnya. Ya, perhatikan ya. Jadi kerelaan Allah di dalam kasih-Nya, dia memilih orang percaya dan kemudian dia memanggil. Jadi sebelum panggilan datang, dia diberikan hati yang menerima kerelaan Allah. Jadi kerelaan saya itu bukan berasal dari saya yang rela, bukan, kita berdosa. Kita nggak bisa membuka hati kita. Ada ilustrasi yang sangat unik dan orang tidak dipikir itu benar. Ya, waktu ada lukisan Tuhan Yesus di depan pintu dan Tuhan Yesus mengetuk. Boleh nggak saya masuk? Nah, itu sebenarnya lukisan itu nggak salah, tapi banyak orang berpikir salah. Apa pikirnya? Bahwa kerelaan saya lah membuat Yesus itu masuk. Ngerti ya? Jadi Yesus di luar ketuk pintu kita dan di dalam itu kegelapan dan kita bisa buka enggak? Waktu Tuhan Yesus ketuk, enggak bisa. Kita dalam dosa kita tidak bisa menerima itu. Harus dikerjakan dulu yang di dalam rumah kita, di dalam diri kita, hati kita, jiwa kita. Itu harus diberikan kerelaan dulu. Kerelaan siapa? Kerelaan Bapa. Yang menarik kita dengan kerelaannya. Barulah di dalam kita bisa membuka, menerima Kristus dengan sukacita, dengan sukarela. Jadi ketukan Tuhan Yesus, banyak orang menyangka bahwa itu adalah ketukan penawaran, ditawarkan, tok, 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 tok. Mau selamat enggak? Tuhan Yesus kayak pengemis gitu. Boleh enggak saya masuk? Enggak boleh. Saya enggak percaya kamu.
Oh iya, sorry ya. Apa seperti itu? Kayak tukang marketing gitu, tukang jualan, nawar-nawarin orang gitu. Bukan. Keselamatan bukan ditawar-tawarkan seperti itu. Tetapi waktu Yesus mengetuk, dia mengetuk hati orang-orang yang diberikan Bapaknya kepada dia. Dengan kerelaannya, dengan hati kerelaan Bapa, orang yang di sana itu ditarik oleh Bapa dan mendapatkan kerelaan. Jadi waktu Tuhan Yesus ketuk, Tuhan Yesus mendapatkan hati yang rela. Kenapa? Karena Allah bekerja dengan kasih-Nya, dengan kerelaannya. Merelakan hati yang rela dan menerima sang perela, yaitu Kristus, yang merelakan hidupnya untuk menolong kamu. Di situ ada sambutan. Kalau orang-orang secara garis manusia yang bekerja, maka Tuhan Yesus menawarkan, saya menentukan, saya terima. Wah, kebebasan saya. Dan di Alkitab tidak pernah diajarkan kebebasan manusia ini. Alkitab mengatakan bahwa kamu bisa percaya itu karena Allah mengerjakannya di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, dalam kehendakmu, dan Tuhan sudah menyusun semuanya. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang menawarkan keselamatan dalam khotbah, dalam semua mediasi yang ada, semua cara-cara komunikasi yang ada, dan firman itu disampaikan, Bapa itu menarik kamu. Dengan apa? Dengan kasih kerelaannya. Sehingga saya bisa menerima panggilan itu. Dan disinilah bedanya keselamatan yang 100% anugerah Allah dan tanggung jawab manusia. Dan di situ ada yang semi, separuh-separuh. Tuhan menawarkan, saya juga berhak menentukan. Dan itu bukan Alkitab. Itu pengajaran yang ditolak oleh Bapak Gereja dan ditolak oleh Alkitab. Dan jelas kalau Alkitab tidak mengajarkan itu. Tidak ada yang bisa menolak Tuhan di dalam manusia yang menerima Tuhan. Nggak bisa. Jadi orang itu menerima kerelaan Bapa dan menjadi bagian kerelaan saya. Jadi waktu Allah menarik orang itu datang kepadaku, artinya apa? Bahwa yang ditarik itu sudah menerima kerelaan. Jadi dia tidak bisa menolak lagi. Kenapa? Itu kebutuhan saya. Itu yang menjadi kerinduan saya. Jiwa saya yang kosong itu ingin diisi dengan kasih ini. Di situ Blaise Pascal mengatakan kalimat yang sangat indah sekali. Di dalam diri manusia, segala kebutuhan, baik itu kebutuhan makan, minum, kawin, kebutuhan hubungan semua yang ada, dan pertemanan, pernikahan, hubungan yang berkaitan dengan manusia semua itu semuanya tidak bisa menutupi satu kebutuhan yang paling dalam dan tidak ada yang bisa memenuhi ini. Dunia seisinya pun dimasukkan, itu nggak bisa lenyap semua. Nah, itu dikatakan oleh Blaise Pascal, itulah satu lubang hitam yang kelam di dalam jiwamu yang hanya bisa ditutup dengan hadirat Allah. Bisa ditutup dengan kerelaan kasih Allah. Bisa ditutup dengan Kristus sebagai terang. Dan tidak ada yang bisa menutup itu. Dan manusia di dalam puncak kejayaannya, dia kaya, dia terkenal, menjadi artis semua. Kita tahu mereka banyak sekali yang hidupnya hancur semua. Karena mereka tidak mendapatkan pengisian jiwanya. Orangnya kaya, tapi nggak bisa apa-apa. Orangnya begitu terkenal dengan segala keternamaannya. Wah, semuanya famous gitu kan. Tapi dia kemudian mati dalam kesia-siaan. Ada yang kena narkoba, ada yang bunuh diri, ada yang masuk ke rehabilitasi, dan banyak semua yang lain. Kenapa? Karena dia ujungnya adalah maut semua. Nah, ada jiwa yang kosong. Nah, ini bisa diisi dengan apa? Yaitu tadi, dengan kuasa Allah. Kerelaan kasih Allah yang memenuhi hidup kita. Kita langsung menerima, kita langsung bersuka cita, dan kita nggak usah lagi dipaksa. Ya, kenapa? Karena Tuhan mengetuk itu artinya tidak memaksa. Bukain. Nah, tinggal kita begitu ada ketukan, kita langsung buka. Oh, bersyukur sekali. Dan itu artinya ditarik oleh Bapa. Ditarik dalam kerelaan kita. Yang memang kita mengingini itu dalam jiwa kita yang kosong. Ya. Dan ini indah sekali. Nah, kita lihat lebih kuatnya dalam Filipi pasal 2 ayat 13. Filipi pasal 2 ayat 13. Perhatikan ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan, kehendak kita. Ya, kemauan. Terus kemudian dan juga pekerjaan kemauan dan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi sekali lagi, Paulus di sini mengerti satu rahasia kerelaan Allah, dan ini sangat indah sekali. Seluruh pekerjaan Allah
itu jangan pernah dilakukan dengan paksaan apapun. Karena Allah waktu memilih kita dalam kerelaannya. Jadi rahasia pelayanan kita yang diberkati Tuhan adalah tidak ada sesuatu yang membebani kita, yang memberatkan kita, yang membuat kita mengeluh, membuat kita kemudian protes dengan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa ini semua pelayanan dan hidup saya itu adalah anugerah Tuhan. Dan disitulah kita mendapatkan damai dari Allah dan kita memenangkan setiap pertandingan dalam hidup kita. Karena kita mengerti Allah memberikan kerelaan dalam hati kita. Dan kita mau menderita bersama dengan Kristus, menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Loh, kok aneh? Menderita kok bahagia? Orang bahagia kok menderita? Kok kamu menderita jadi bahagia? Nah, itu kuncinya orang Kristen. Karena dia tahu rahasia ini, kerelaan kasih Allah. Dan jelas, kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan hati Allah. Jadi Allah memilih kita dengan rela, maka mendorong kita melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan, mengembalikan semua berkat Tuhan dengan limpah. Dengan apa? Dengan kerelaan. Jadi panggilan kita itu kita terima dengan apa? Dengan kerelaan yang luar biasa. Dan kita tahu hidup kita bukan hidup yang gampang. Tapi kita rela itu. Rela itu ada satu sukacita, ada kesenangan, ada satu kegembiraan, ada satu semangat yang luar biasa. Dan kita menjalani itu. Dan jelas sekali. Ya. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 9 ayat 24. Roma 9 ayat 24. Ya. Perhatikan. Yaitu kita. Ya, kita semua. Yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi saja. Tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Yang bukan kekasih-kekasih, yang dulu musuh-musuh Allah, itu sekarang menjadi sahabat-sahabat Allah. Yang dulu anak-anak di dalam kegelapan, anak-anak di dalam dosa, dalam kejijikan, dalam lumpur dosa-dosa yang maut itu, kamu sekarang masuk di dalam aliran air yang jernih, dan kamu hidup dan kamu minum di sana dan akan menyembuhkan engkau. Dan itu kondisinya berubah dan 180 derajat antara bumi dan langit, antara yang gelap dengan yang terang. Dan jelas sekali di sini, kamu dulu adalah bukan umatku, bukan kekasihku, kamu adalah musuhku, kamu melawan aku, memberontak. Dan jelas sekali, ayat 26, dan di tempat di mana akan dikatakan kepadamu, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan pada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan apa yang dikatakan Yesaya? Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Perhatikan. Jadi banyak yang dipanggil, tapi sisanya saja yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi orang Israel secara fisik, secara keturunan Abraham itu tidak semua masuk ke surga. Dan hanya kaum sisa yang setia yang menurut iman Abraham, seperti juga pada Kristus yang sama, dan barulah diselamatkan. Jadi tidak semua yang dipanggil itu menjadi kekasih Allah, menjadi anak-anak Allah. Tidak. Tetapi mereka yang sungguh-sungguh mendapatkan kerelaan, mendapatkan anugerah, dan seluruh hidupnya dikuasai oleh kekuatan, energi, keselamatan dari Kristus yang memampukan kita dan merendahkan diri kita, dan kita tahu siapakah diri kita. Ya, ini. Oke. Nah, dari situ barulah terjadi apa? Terjadi sesuatu yang membuat kita itu sadar. Loh Pak, kok bisa saya dipanggil, kok saya bisa menerima pilihan Allah itu? Nah, saya kan mati ini. Bagaimana saya hidupkan? Nah, jawabannya adalah kamu dilahirbarukan. Jadi waktu kamu mendengarkan itu, nah lahir baru itu ada dua hal yang penting ya. Satu, lahir baru itu tidak diberikan waktu kita dipilih. Enggak. Karena kita belum ada lahir baru itu harus ada pengakuan. Lahir baru itu harus ada kesadaran. Lahir baru itu harus ada betul-betul orang itu mengerti dengan benar. Orang itu dilahirkan. Itu artinya kelahiran baru secara sadar. Itu kan lahir baru. Jadi kenapa orang yang dibaptis itu menunggu dia dewasa dan kemudian dinyatakan kamu dibaptis? Artinya bahwa kamu sudah lahir baru. Jadi baptisan itu tidak menghasilkan kelahiran baru, tapi baptisan menunjukkan kamu sudah lahir baru. Jadi jangan dibalik. Saya mau dibaptis supaya saya percaya.
Nah, itu kebalik. Kamu percaya, baru kamu dibaptis. Kamu sudah lahir baru, kamu dibaptis. Jadi baptisan itu tanda lambang bahwa kamu sudah yakin betul kamu adalah milik Allah. Kamu sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan itulah kelahiran baru. Jadi kelahiran baru dengan panggilan itu tidak bisa dipisahkan. Bisa ya? Bisa ngertiin ya? Jadi ada yang memisahkan lahir baru dulu, baru dipanggil gitu ya. Nah, di dalam firman Tuhan itu tidak dipisahkan. Walaupun dipanggil dulu, baru setelah itu apa? Lahir baru. Ada ayat-ayatnya seperti itu. Tapi ada yang lahir baru dulu, baru dia dipanggil. Dia sudah lahir baru, terus dia mendengarkan, oh iya, saya ini orang Kristen ya. Nah, bisa seperti itu karena keterbatasan dan kelemahan manusia. Tetapi di hadapan Allah, lahir baru dan panggilan atau panggilan dan lahir baru itu satu paket. Ada ini, ada ini. Ada ini, ada ini. Tidak ada ini, tidak ada ini. Dan tidak mungkin orang Kristen hanya punya dipanggil saja nggak pernah lahir baru. Nah, itu namanya Kristen KTP. Kristen cuman di mulut, Kristen cuman menyembah Tuhan di mulutnya saja, bukan di hati. Nah, ini orang Kristen seperti ini. Tapi orang Kristen sejati adalah orang yang dipanggil Tuhan dan hidupnya memiliki Tuhan. Jadi antara mulut dan hatinya itu satu, nggak terpisah. Antara pengakuan dengan kepercayaan hatinya, lahir barunya itu sama. Antara buah dengan pohonnya sama baiknya. Ya, kalau buahnya jelek, ya pohonnya jelek. Kalau perbuatannya diselamatkan, hatinya juga diselamatkan. Nah, itu lahir baru. Dan siapakah yang mengerjakan lahir baru? Nah, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena bukan diri kita, bukan cara hidup kita, bukan pola rohani kita, bukan cara kita berpakaian. Seperti agama-agama kan berpakaian putih, harus bersih-bersih baru boleh masuk tempat kudus, tempat suci, tempat ibadah. Dan mereka kemudian, wah pokoknya ya sudah cuci muka apa gitu ya. Nah, di hadapan Tuhan, kamu mau cuci gak mau tidak, kalau kamu tidak dibenarkan di dalam kerelaan Allah dalam Kristus, kamu tidak akan bisa walaupun kamu sembahyang 1000 kali, 1 juta kali masuk ke tempat ibadah, bahkan menjadi imam besar pun, kamu harus mempersembahkan anak domba, kamu tetap berdosa. Kenapa? Karena kamu membawa wakil yang akan dibinasakan Tuhan. Anak domba ini yang akan dibinasakan Tuhan. Dan itulah dosamu dan itulah kamu orang berdosa. Imam besar pun membawa ini dan semua imam-imam di dunia sama. Untuk apa? Pengampunan dirinya. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa melahir barukan dirinya. Dan kuasa siapa ini? Kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Barulah di situ kita bisa bertobat. Ya, saya bacakan ya kelahiran baru ini ya. Nah, perhatikan baik-baik. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Ya. Yohanes 3 ayat 3 dan 5 ada. Ya, saya tidak pakai ayat ini, kita pakai ayat ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ada perubahan. Lama baru. Manusia daging, manusia yang bersifat rohani. Manusia yang hidupnya dalam kegelapan, ini di dalam terang. Manusia yang serupa dengan dunia, manusia yang serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus. Kehendaknya selalu egois dan mendahulukan dirinya sendiri, sekarang ini adalah mendahulukan orang lain. Mendahulukan kerajaan Allah. Mendahulukan kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan diri saya. Jadi kalau saya dihina, nggak apa-apa. Kalau saya tidak dianggap, puji Tuhan. Kenapa? Karena saya sedang memuliakan Tuhan. Di situ saya mendapatkan satu keindahan melayani Tuhan. Kenapa? Saya tidak dihormati, tidak dihargai, saya tidak dianggap, saya kemudian disingkirkan. Oh, puji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang tidak menyingkirkan saya. Tuhan yang memakai saya. Orang bisa menyingkirkan saya, tapi Tuhan tidak pernah menyingkirkan saya. Dan sebaliknya, orang yang tidak menyingkirkan orang, memuji-muji orang, bisa disingkirkan Tuhan. Bisa. Dan itu adalah satu kemalangan bagi orang-orang yang diterima, tetapi disingkirkan Allah. Tapi orang-orang disingkirkan Allah diterima oleh Tuhan. Wah, itu terjadi setiap saat di dalam hidup kita. Ya, banyak orang-orang yang mengalami seperti itu. Nah, kita bersyukur. Jadi jelas sekali bahwa ciptaan baru. Jadi seluruh keinginan kita. Jadi begini, manusia baru itu punya natur. Punya keinginan, punya kehendak yang baru semua. Nah, kita di dalam manusia lama, kita punya dua natur. Natur seperti dosa, masih dalam tubuh, dan natur di dalam Roh Kudus yang manusia baru. Seluruh natur manusia baru ini tidak pernah mengingini dosa. Tidak pernah melakukan dosa. Karena dilindungi oleh Roh Kudus.
Tetapi sifat kita yang masih dalam dunia ini, kita masih bisa lapar, kita kepingin ABC, dan kita senang main apapun, dan kita seringkali terbawa dengan kesesatan seperti itu. Bahkan pikiran kita pun bisa membuang waktu kita banyak main-main yang aneh-aneh gitu kan. Tapi di sini kita diingatkan oleh Tuhan, hidupmu bukan kamu lagi, tapi hidupmu adalah Kristus. Nah, di situ ada perubahan. Dan ini jelas kita bisa rasakan. Kalau tidak, berarti kamu belum lahir baru. Kamu tidak akan bisa bertobat. Kenapa? Kenapa saya bertobat saya nggak ngelakuin apa-apa? Karena kamu tidak mengerti kekudusan Tuhan. Kamu tidak bisa melihat Allah. Karena tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat kehendak Allah, kemauan Allah itu apa. Jadi lahir baru inilah yang membuka kita, seluruh keinginan kita, hati kita, baru. Bukan seperti dunia. Kita mengingini semua seperti yang Tuhan ingini. Kita mendoakan orang-orang di dalam kegelapan, orang yang berdosa, kita mau mereka mengenal kasih Allah. Dan di sini kita malah ikut dosa mereka. Kita menikmati dengan mereka dosa mereka. Dan kita terbawa arus. Kalau ini, enggak. Ini yang mengubah arus dunia. Orang-orang yang membawa terang Tuhan. Yang membawa orang-orang itu akhirnya diangkat, dipindahkan dari dalam kegelapan ke kerajaan yang terang. Dan Roh Kudus itu memakai kita untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dengan kesaksian hidup kita, perbuatan kita, dan kita menjadi manusia baru. Keinginan kita, kesenangan kita, semua baru. Dan waktu kita mengalami itu, kita baru tahu. Di sini kita nggak bisa istilahnya ketagihan di sini. Kenapa? Karena kita lebih ke arah sini. Jadi itu terjadi dua alam di dalam diri kita, dalam peperangan rohani kita, dan kita harus dikuduskan oleh Tuhan. Ya, dikuduskan oleh Tuhan dalam perjalanan itu. Nah, sebelum kita dikuduskan, kita harus dibenarkan Tuhan dulu. Karena kita harus dibenarkan, baru kita mendapatkan jaminan setiap pertobatan, penyesalan, kamu diterima oleh Tuhan. Itu siapa yang menjamin? Pembenaran Allah. Nah, kita minggu depan membahas ini. Pembenaran Allah sampai kepada pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Dan puncaknya adalah kita dimuliakan oleh Tuhan. Nah, kita akan membahas minggu depan tentang ini ya, pembenaran, pengudusan, dan kepada yaitu menjadi anak-anak yang dipelihara, dijamin oleh Tuhan. Dan ini sungguh-sungguh janji Tuhan. Dan bukan hanya dibicarakan, tapi betul-betul kita alami dalam setiap area kehidupan kita. Ya, oke, mari kita berdoa. Kita bersyukur pada Tuhan, dan kita mohon pertolongan kepada Tuhan ya. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan